pasti Allah yakin saya bisa melewati. Saya ke Allah dulu, jalurnya baru ke teman. Ceritain nih sejauh ini perubahan terbesar dalam diri Koben itu setelah mualaf tuh apa sih? Iya, perubahan terbesar ya saya belum tahu ya, karena kan yang harus memberikan, yang bisa memberikan penilaian itu ya Allah gitu ya. Gitu. Jadi kalau masih sesama manusia, masih ini ya, saya masih rasa kita masih sama-sama punya dosa semua. Jadi saya mereview perjalanan saya gitu. Kayaknya memang ini di usia yang sudah pas untuk waktunya, ya insya Allah berkarir juga kita masih tetap, ya mudah-mudahan Allah kasih ridho, mudah-mudahan ya kita udah ngejar untuk bekal kita nanti aja gitu. Kita nggak pernah yang tahu ya, apa mungkin besok lusa, atau mungkin obrolan terakhir, atau mungkin apa, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi saya selalu bersiap di mana ketika itu ya saya mencoba untuk belajar. Saya belum bisa menjadi orang baik, tapi saya berusaha untuk belajar menjadi orang baik. Itu adalah butuh waktu dan harus berproses. Dan semua orang proses, nggak ada orang lahir langsung jadi presiden, orang lahir jadi dokter, enggak. Semua kan berproses gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan sekeliling saya bisa support saya untuk saya berproses. Mudah-mudahan sekeliling saya bisa support saya untuk bisa saya menjadi lebih baik lagi. Proses belajarnya mungkin salah satunya dengan pengajian setiap malam Jumat ini, jadi proses belajar Koben ini. Dengan pengajian seperti ini pertama, yang kedua ya dengan berteman dengan orang-orang yang memang paham tentang agama gitu. Yang dalam arti dia punya pengalaman lah, ya, dia punya pengalaman sehingga saya bisa tahu dari banyak sisi gitu kan. Kalau berbiasa kita tahunya cuma dari satu sisi, entah marah, kesel, ini gak ada pertimbangan lain. Tapi kalau ini kan ada timbangan, sehingga oh ya dia gue gini aja deh, oh ya dia gue gini aja gitu. Ya itu berproses saya untuk menjadi lebih baik gitu. Tantangan terbesarnya apa sih ketika menjalani hidup sebagai seorang Tantangan muslim? terbesar masalah yang terjadi ya. Jadi itu ya masya Allah gitu. Ya mungkin itu caranya saya, jalannya saya sendiri gitu. Makanya saya percaya ya pasti Allah yakin saya bisa melewati semua ini. Dan saya tidak mau yang namanya menyalahkan satu titik gitu. Misalnya situasi saya yang terjadi ini, saya tidak mau menyalahkan di mana oh ini pasti gara-gara gue gini, gara-gara gue gini, enggak. Jadi sekarang saya apapun terjadi sama saya pasti bawa sholat aja. Saya bawa sholat, saya langsung doa aja sama Allah gitu. Jadi yang saya merubah mindset. Artinya itu adalah saya ke Allah dulu, jalurnya baru ke teman. Ngerubah. Kalau dulu ke teman dulu, curhat dulu. Gitu ya. Kalau ini enggak, saya ke Allah dulu, baru ke teman. Itu teman juga yang menurut saya pas saya sampaikan. Kok di tengah permasalahan sekarang ini, doa yang paling sering Koben panjatkan tuh apa sih? Allah berikan kekuatan gitu, dan mudah-mudahan Allah permudah, udah itu aja. Karena kalau yang mau saya sampaikan banyak, A, B, C, D, E, F, G, banyak. Tapi ya saya cuma minta Allah mudahkan aja segala urusannya, Allah mudahkan semua prosesnya gitu. Karena biar bagaimanapun ya Allah juga yang uji kita, ya Allah juga ya pasti yang ngasih solusi gitu ketika kita mampu bisa melewati. Tapi ketika misalkan kangen gitu seseorang, terutama anak itu bisa kan datang ke mimpi saking seringnya kepikiran gitu, sempat juga. Belum sampai mimpi sih gitu. Tapi adalah kalau ketika kita lagi bawain acara atau mungkin ke mall atau kemana, pasti adalah momen-momen yang hati kita kegesek ya pasti. Tapi ya saya istighfar aja. Saya istighfar aja. Itu membuat saya jauh lebih tenang, membuat saya jauh lebih tidak terpancing gitu. Kok kemarin ke Bang Nanda Persada bilang Koben sempat ya saking kepikiran jadi nggak kesehatan seperti itu. Kondisinya sekarang seperti apa? Ya kepikiran kan lebih bukan ke sakit parah ya, tapi ke lebih jadi makannya juga jadi gemos gitu. Jadi ya udah gue cepet-cepet mau tidurin Anda ya, gue
kesimpulannya gitu. Jadi lebih ke sana gitu. Cuman ya karena Mas Nanda itu termasuk orang yang ada dalam perjalanan kami, jadi ya saya menceritakannya dengan oh iya gini loh mas, gini loh mas, gini loh. Tapi ganggu kerjaan juga Pak? Nggak mungkin aktivitas? Iya masya Allahnya ya, Allah kasih saya kekuatan. Kayaknya kalau lagi kerja saya nggak kebawa. Paling kegeseknya kalau ada anak-anak gitu. Ya kegesek pasti. Hati orang tua pasti kan ada berasa suasananya ya gitu. Sampaikan kemarin fakta yang mungkin menyakitkan itu bahwa seluruh uang untuk renovasi itu dikeluarkan dan ditransfer oleh Ruben. Dan saya mau ralat, jumlahnya bukan 41, tapi 47. Ya. 47 kali transfer mateng ya Allah Ruben. 47 kali. Gila dapet laki kayak Ruben lu hebat ya. Mantul banget ya laki kayak Ruben. Aduh guys. 47 kali transfer. 47 kali transfer. Kok kau nggak sebut 47 kali transfer tuh kenapa? Kok nggak sebut kontraktor kau itu loh. Sudah menerima 47 kali. Harusnya kau bilang dong. Oh, kontraktornya ayah aku. Yang transfer emang mantan aku. 47 kali transfer. Ada 250 juta. Kan harusnya kau ngomong dong ke pengikut-pengikutmu. Kenapa kok nggak sampai kau ngomong itu, kan? Kenapa nggak sampai? Hah? Kenapa nggak sampai? Makanya nggak dikasih anak. Bersyukur alhamdulillah gua nggak ada anak. Bersyukur alhamdulillah gua nggak ada anak. Nggak ada tanggung jawab dunia akhirat. Ya. Syukur alhamdulillah ya Allah nggak diberikan anak sehingga ringan langkahku nanti. Tidak harus dihisap nanti. Sementara orang yang punya anak zalim sama anaknya. Membuat anak kehilangan kasih sayang orang tuanya. Membuat anak kena mental. Lihat orang pacaran depan anak. Ya. Opa. Opa. Syukur gue gak punya anak. Ya. Jangan bacot kau. Punya anak tapi masih menggatal buat apa? Punya anak menggatal kau. Nggak tahu diri. Dikasih jadi ibu tapi menggatal. Semua orang yang pejuang garis 2 nggak usah berkecil hati. Di agama kita itu ada ayatnya tentang orang yang diberikan anak sama tidak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tahu. Kamu ini saya kasih anak, laki perempuan 1, 2, atau kamu ini saya tidak kasih anak. Kenapa? Itu yang terbaik. Itu sudah ada ayatnya. Dan yang kedua, anak itu bukan semata-mata itu berarti kamu disayang, dikasih anak, enggak. Karena anak bisa jadi cobaan. Bayangkan, apa enggak jadi cobaan buat Ruben Onsu? Setengah modar. Ngerawat istri ya. Dulu tuh sakit, kena tumor lah, kepalanya lah, apalah. Di rahim lah, ini di sinilah. Kasih lagi biaya untuk bayi tabung, miliar. Perawatnya dibayarin, dokternya dibayarin, rumah sakit dibayarin, tiket sekeluarga diangkut ke Singapura. Ruben Onsu, bisa ketemu anak gak? Tidak bisa, gila gak lu? Apa gak jadi cobaan itu anak buat seorang Ruben? Apa nggak sakit hatinya? Darah dagingnya dipegang-pegang, dijemek-jemek orang, suruh pijet. Enak ya. Bantuin jualannya. Harus tahu ini KPAI. Harus tahu ini hakim-hakim yang ada di pengadilan. Saya punya bukti-buktinya. Harus tahu kepolisian. Saya punya bukti-bukti videonya. Anak kecil disuruh bantu jualan. Anak Ruben Onsu. Apa nggak jadi cobaan buat Ruben melihat buah hatinya dijemek sama orang yang bukan bapak, bukan suami, bukan siapa-siapa? Mau apa loh? Mau apa? Ketampar mukamu ku ngomong fakta seperti ini. Iya, biar pada sadar, tahu diri sedikit ya. Tahu diri kalian.
Jangan semena-mena kau. Apa nggak jadi cobaan buat Ruben Onsu? Sebegitunya dia berjuang buat anak-anaknya. Setengah mati dia perjuangkan untuk ketemu anak. Coba bayangin. Wah, gua merinding ngomong astagfirullah, la ilaha illallah. Kasihan si Ruben tuh, ya Allah ya Rob. Merinding mams. Nencong jadi cong. Kan aku yang gatel loh. Karena kamu nggak lihat aku yang selalu pepet Mamiu terus. Hah? Kamu ngomong apa? Selalu aja cari-cari. Carilah terus. Silakan cari. Ya nggak capek apa ibu? Gak apa-apa. Kita mah santai hidupnya. Kita happy. Mencari silakan. CEO ini, carilah. Lah ini gak usah dicari pun, ini bukan cari kesalahan, ini tuh cari fakta-fakta tuh banyak berseliweran live birahi kalian. Udah dicari, udah diposting konten kreator semua akun-akun ini. Si Sarkawi kemarin laporin tuh, pada sekarang laporin. Kemarin suruh cari-cari. Udah dicari malah dilaporin. Terus ya, aneh banget nih pemuja-muja orang ini nih. Udah ditunjukin si Pak Minola itu bukti-bukti apa tentang debt collector itu, tentang apa biaya lift sekian ini, nggak ada ini, masih aja ya orang-orang ini. Duh, cuy.